Bahasannya mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr dan juga mekanika kuantum, ya. Diketahui notasi atom netral suatu unsur yaitu 39, 19 dan K, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada angka 39, ini merupakan nomor masanya, jadi tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah 19 yang merupakan nomor atom netral yang sama halnya dengan jumlah elektron. Tentunya ini sudah dipelajari di bagian notasi atom, ya. Maka tentukan konfigurasi elektronnya menurut Bohr dan mekanika kuantum, dan juga elektron valensinya harus juga ditentukan. Oke, penyelesaiannya. Karena atom netral, maka jumlah elektron atau sigma E itu sama dengan jumlah nomor atomnya atau Na. Berarti sama dengan 19. Kemudian untuk menuliskan konfigurasi elektron secara atom Bohr adalah 2,8,8,1, ya. Jadi tanda jeda ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, merupakan nomor-nomor kulit, ya, dari kulit ke-1 sampai kulit ke-4. Sehingga elektron valensinya yang ada di kulit ke-4 yang ada angka 1 yang berwarna hijau adalah elektron valensinya sama dengan 1, ya. Jadi merupakan elektron valensi yang angka 1 berwarna hijau. Kemudian untuk konfigurasi elektromekanika kuantumnya dapat ditulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 dan 4s1, ya, sesuai dengan aturan diagram Aufbau pembacaannya, ya. Kemudian yang elektron valensi kalau kita perhatikan adanya di kulit ke-4, jumlahnya adalah 1. Jadi tanda pangkat ini sebenarnya adalah menunjukkan sejumlah elektron, ya, sejumlah elektron. Ya, kemudian untuk contoh soal dan pembahasan untuk konfigurasi elektron dari atom yang berion, ya. Di sini contohnya adalah atom K3+, ya, 39, 19K 3+. Berarti ionnya ada 3+, ya. Jadi penyelesaiannya untuk menentukan jumlah atau menentukan konfigurasi elektron atom Bohr dan mekanika kuantum, ya, karena terdapatnya ion 3+, artinya dia melepas elektron sebanyak 3 banyaknya elektron yang dilepas, maka jumlah elektronnya secara total atau sigma E-nya berarti P dikurang Q. Ya, P ini menunjukkan jumlah proton, ya. Proton itu kalau atom netral jumlahnya sama juga dengan jumlah elektron. Dikurang Q. Q ini adalah merupakan jumlah muatan ion, ya, jumlah muatan atom yang berion. Kalau dia melepas berarti sesungguhnya telah mengalami pengurangan jumlah elektron, sehingga 19 dikurang 3 sama dengan 16 elektron. Sehingga untuk menuliskan konfigurasi elektron Bohr-nya menjadi 2,8,6. Sehingga untuk elektron valensinya dapat ditentukan dari angka 6 pada kulit ketiga, berarti elektron valensinya sama dengan 6. Nah, kemudian untuk konfigurasi elektron mekanika kuantumnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Berikutnya sebagai penjelasan untuk menuliskan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Untuk konfigurasi elektron gas mulia, misalnya atom Ne dengan nomor atom 10, Ar sama dengan 18, Kr atau kriptonnya sama dengan 36,
dapat digunakan menyingkat untuk konfigurasi elektron suatu atom yang bernomor besar. Contoh 19K ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s1. Jadi penulisan singkatnya menjadi 19K, kemudian ada tanda kurung kotak AR. Nah, AR berarti unsur argon atau unsur gas mulia yang terdapat di dalamnya 18 elektron. Dan sisanya merupakan 4s1 atau 1 elektron lagi yang ada di elektron valensi. Ya, jadi sebenarnya dalam konfigurasi elektron suatu struktur atom bor seperti pada gambar yang bertitik hitam ini dapat kita ambil seperempat bagiannya sehingga dapat kita nyatakan suatu bagian subkulit dari kulit-kulit atom yang ada dalam suatu struktur atom bor, ya. Jadi pada dasarnya memang teori atom mekanika kuantum adalah pengembangan dari teori atom bor. Ya, jadi selain menurut diagram Aufbau, maka untuk menentukan posisi elektron atau mengisi elektron dalam suatu diagram orbital atau persegi, menurut Hund atau yang dikatakan sebagai aturan dan kaidah Hund adalah elektron yang mengisi satu persegi dari sejumlah subkulit, maka awalnya tidak membentuk pasangan elektron, tetapi melainkan harus diisi setengah penuh terlebih dahulu atau mencari tempat yang kosong. Setelah itu baru pengisiannya penuh atau pengisiannya menjadi sepasang elektron, ya. Jadi contoh misalkan konfigurasi elektron atom oksigen atau lambangnya O yang kita lihat nanti beserta bilangan kuantumnya, ya. Di mana konfigurasi elektron dari atom O yang jumlah elektronnya ada 8, yaitu 1s2, 2s2 dan 2p4. Maka urutan pengisiannya menurut Hund, terutama untuk yang elektronnya ke-7 dan ke-8 adalah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi kita lihat di bagian tengah, ya, menurut prinsip Aufbau, ya. 1s2, 2s2 dan 2p4. Ya, jadi urutan pengisiannya pertama untuk 1s2 artinya ada di subkulit S, berarti langsung saja untuk panah yang ke atas untuk elektron yang urutan pengisian yang pertama atau yang ke-1, kemudian urutan yang kedua panah bawah yang arahnya ke bawah, ya. Nanti akan disesuaikan dengan nilai dari bilangan kuantum spin atau bilangan kuantum putar. Kalau panahnya arahnya ke atas, berarti nilainya adalah plus setengah. Sebaliknya, kalau yang ke bawah panahnya, berarti nilainya adalah min setengah. Untuk bilangan kuantum magnetiknya, pada subkulit S itu hanya 0. Ya, bilangan kuantum magnetiknya atau M kecilnya hanya 0. Sesuai dengan jumlah orbital atau jumlah petak orbitalnya atau jumlah diagram orbitalnya. Ya, kemudian untuk 2s2 pada kulit kedua dengan subkulit S, ya, cara pengisian elektronnya sama dengan yang di 1s2, hanya urutannya sudah sampai kepada urutan ketiga. Yang ketiga berarti diisi dulu arah panah yang ke atas dan arah panah yang ke bawah sebagai urutan keempat. Jadi untuk
bilangan kuantum subkulit itu sendiri untuk S selalu bernilai 0 ya, karena memang tidak ada nilai yang lebih besar dari 0 sesuai dengan jumlah persegi orbitalnya. Kemudian untuk kulit yang kedua lagi, tapi dengan subkulit yang ada pada subkulit P yang nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1 ya. Urutan pengisiannya, nah inilah yang sesuai dengan aturan Hund ya. Jadi urutan kelimanya arah panahnya ke atas, kemudian urutan keenamnya arah panahnya yang masih ke atas untuk persegi yang di sebelah kanan ya. Kemudian urutan ketujuhnya arah panahnya ke atas ya. Baru urutan ke-8 kembali lagi ke petak orbital yang paling kiri. Berarti urutan ke-8 itu arah panahnya ke bawah ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara pengisian elektron dalam diagram orbital menurut Hund. Selain Hund, kemudian menurut hukum atau azas larangan Pauli pada tahun 1928 dinyatakan bahwa jika dua elektron pada suatu atom atau dalam satu pasangan elektron dalam satu persegi orbital tidaklah mungkin mempunyai keempat bilangan kuantumnya yang sama atau bilangan kuantum spin atau arah putarnya yang sama karena urutan pengisiannya yang berbeda. Contoh, bilangan kuantum spin berbeda dalam satu pasang elektron sepersegi atau sama persegi ya, satu persegi, satu kamar lah atau satu ruangan ya ibaratnya. Secara penuh orbital tersebut, maka urutan pengisian elektron ke-5 dan ke-8 ya pada contoh di konfigurasi elektron atom oksigen tadi yaitu 2p4 ya. Jadi artinya walaupun ketiga bilangan kuantum utama n sama dengan 2, bilangan kuantum azimut L sama dengan 1, dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan -1 adalah sama, tetapi elektron pada urutan ke-5 dan ke-8 berbeda dalam hal bilangan kuantum spinnya atau bilangan kuantum S kecilnya ya. Kalau kita perhatikan misalnya urutan yang ke-5 bilangan kuantum spinnya adalah +setengah, urutan ke-8 bilangan kuantum spinnya adalah -setengah ya. Artinya bilangan kuantum spin yang berbeda, tetapi 3 bilangan kuantum yang lain itu sama ya. Ini yang dimaksud dengan hukum atau azas larangan Pauli. Oke, kita masuk kepada contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan nomor atom dari unsur dengan elektron terakhir dari nilai bilangan kuantum berikut. N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan -setengah. Jadi yang dimaksud dengan elektron terakhir adalah urutan elektron yang paling akhir dalam suatu bagian elektron valensi ya. Jadi elektron urutan terakhir atau elektron terakhir ada di dalam elektron valensi. Tetapi elektron valensi belum tentu urutannya elektron terakhir ya. Jadi caranya atau penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tentukan dulu dari bilangan kuantum utama n sama dengan 3. Berarti kita tulis angka 3 untuk menuliskan konfigurasi elektronnya. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai dari atau konfigurasi elektron dari nilai bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 1. Ya, kalau L sama dengan 1 berarti termasuk subkulit P. Ya, berarti kita tulis P di sebelah kanan
angka 3 ya. Kemudian kita tentunya sudah mengetahui urutan dari diagram Aufbau sebelum 3P, berarti kita harus hafal urutannya beserta dengan jumlah elektronnya dalam pangkat. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Berarti sebelum 3p terdapat 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2, berarti ada 12 elektron sebelum 3p. Oke. Nah, kemudian kita menentukan posisi elektron dalam bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Ya, tentunya kita harus, atau sebaiknya kita menggambarkan terlebih dahulu diagram orbital atau persegi orbital yang ada di dalam subkulit P ya. Subkulit P ini berarti terdapat 3 petak atau 3 persegi orbital ya. Posisi elektron dalam bilangan kuantum magnetik adalah 0. Berarti 0 itu ada di tengah-tengah dalam petak orbital ya. Kemudian kita menentukan bilangan kuantum spinnya atau S sama dengan min setengah ya. Posisi elektron berdasarkan bilangan kuantum spinnya, yaitu min setengah. Kalau min setengah berarti arah panahnya ke bawah ya. Berarti kita tuliskan arah panahnya di orbital, petak orbital yang di tengah, arahnya ke bawah ya. Oke, berikutnya kita menentukan urutan pengisian berdasarkan aturan Hund ya. Berdasarkan aturan Hund berarti dari petak yang paling kiri dulu kita tulis urutannya dari ke-13 berarti ya, sesuai dengan konfigurasi elektron sebelum 3P. Yaitu berarti arah panahnya pertama kita tulis yang arahnya ke atas. Berarti urutan yang ke-13, kemudian ke kanan urutan ke-14, kemudian urutan berikutnya ke-15 ya. Kemudian urutan berikutnya berarti yang ke petak persegi yang paling kiri lagi ya, kembali ke petak yang sebelah paling kiri, tapi arah panahnya ke bawah, berarti urutan yang ke-16. Nah, berarti yang terakhir ada di urutan yang ke-17 ya, arah panahnya yang ke bawah berwarna hijau. Sehingga nomor atomnya dapat kita tentukan sama dengan 17. Ya, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu menentukan letak unsur dalam tabel SPU ya. Jadi ini contoh dari penentuan letak unsur hidrogen dalam suatu tabel SPU ya. Ada garis merah yang merupakan garis horizontal dan garis kuning adalah garis vertikal atau garis tegak. Sehingga di sini nanti ada titik temu yang menentukan posisi dari atom H. Nah, tentunya kalian juga harus memegang atau membawa tabel periodik unsur untuk mudah lagi memahaminya. Letak suatu unsur dalam tabel SPU ditentukan dari titik perpotongan atau titik temu antara golongan yang merupakan garis vertikal atau garis tegak yang merupakan kolom dengan pertemuan periode atau baris yang merupakan garis horizontal atau garis datar. Ya, jadi kalau kita perhatikan contohnya seperti berikut ya. Ya, misalkan yang merupakan suatu
garis kolom adalah garis yang berwarna kuning ya. Ini yang merupakan sebagai golongan. Kemudian garis merah merupakan garis horizontal atau garis datar. Ini merupakan periode. Sehingga titik temu unsur H terdapat dalam tabel sistem periodik unsur atau SPU ada di golongan 1A ya, dan periode yang ke-1 ya. Jadi yang persegi berwarna biru merupakan titik temu dari garis merah dengan garis kuning. Jadi untuk cara pengisian dari penentuan letak golongan ya, ditentukan dari sejumlah elektron valensi ya, ditulis dengan angka Romawi ditambah dengan huruf Latin. Jadi misalkan golongan 4A itu sebaiknya ditulis dengan golongan IV-A ya, sesuai dengan angka Romawi ya. IV ini artinya 4A. 4A. Oke. Kemudian untuk penentuan letak periode atau nomor periode itu secara umum ditentukan dari jumlah kulit. Sejumlah kulit ke N atau kulit terakhir atau nomor kulit terbesar dari konfigurasi elektron. Jadi periode itu ditulis dengan angka Latin. Misalkan periode keempat ditulis ya, sebaiknya jadi dengan penentuan nomor golongan dan nomor periode dalam tabel SPU dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dari konfigurasi elektron kulit dan konfigurasi elektron subkulit. Ya, ini contohnya dari konfigurasi elektron kulit. Ya, misalkan lambang unsur H itu dengan nomor atom 1, berarti konfigurasi elektronnya 1 ya, karena jumlah elektronnya hanya 1 ya. Golongannya adalah 1A ya dalam angka Romawi. IA ya atau 1A. Kemudian elektron pada kulit terluar, jumlah elektron valensinya ada 1 ya. Berarti ini semua termasuk golongan 1A karena elektron valensinya adalah 1 atau elektron pada kulit terluarnya jumlahnya 1. Berarti golongannya adalah 1A. Oke, ini contoh yang lain untuk penentuan golongan dari konfigurasi elektron kulit ya. Misalkan untuk nama golongan alkali itu golongan utama A atau golongan A itu adalah golongan 1A karena mempunyai jumlah elektron valensi sama dengan 1. Untuk nama golongan alkali tanah ya, itu termasuk golongan 2A ya. Jadi nama golongan itu ternyata bisa diketahui dari nomor golongannya dan jumlah elektron valensinya. Oke, untuk berdasarkan konfigurasi elektron subkulit, untuk penentuan nomor golongan atau misalkan untuk golongan utama A diberikan dari suatu elektron valensi yang berada dari blok atau subkulit S atau SP. Seperti pada tabel di bawah ini ya. Kalau kita perhatikan di sini misalnya golongan utama 1A itu mempunyai blok S atau NS pangkat 1 ya, karena elektron valensinya ada 1. Kemudian untuk golongan 2A NS pangkat 2, golongan 3A berarti termasuknya blok SP karena NS pangkat 2 ditambah dengan NP pangkat 1 ya, 3A atau golongan 3A ya. Demikian seterusnya untuk golongan 4A sampai dengan 8A. Kemudian untuk golongan transisi atau golongan B atau sebagai golongan tambahan itu ditentukan atau diberikan dari elektron valensi yang berada dari blok atau subkulit S tambah D. Tapi kalau menurut aturan dari prinsip of Bow,
urutannya adalah D baru S ya, tapi untuk menentukan nomor golongan kita harus mengikuti aturan S tambah D atau blok SD. Ya, seperti pada tabel di bawah ini kita perhatikan. Misalnya golongan 3B. 3B itu berarti N dikurang 1 ya, karena menurut aturan prinsip of Bow, nomornya yang lebih kecil yang ditulis lebih dulu dibanding nomor yang lebih besar. Ya, misalnya di sini 3D1 dengan 4S2 ya untuk golongan 3B. Demikian halnya untuk 4B sampai dengan 7B. Nah, akan tetapi untuk pengususan atau pengecualian pada golongan 8B ya. Untuk 8B kalau kita perhatikan di sini ya, di sini D-nya bisa antara 6, 7 dan 8. Sehingga elektron valensinya kemungkinan ada 8, 9 dan 10 ya, karena nanti ditambah dengan 2 pada S pangkat 2. Ini khusus untuk golongan 8B. Kemudian sebagai pengecualian yang lain ada untuk golongan 1B dan 2B. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk menentukan golongan 1B dan 2B, kita bisa melihat elektron valensi dari S dan ya S1 dan S2 ya. Ini artinya golongan 1B dan 2B yang sebelumnya subkulit D sudah tercapai elektron maksimum sebanyak 10 ya. Jadi valensi pada penentuan golongan B itu tergantung daripada bloknya ya. Tergantung daripada bloknya, yaitu blok SD ya. Blok SD. Sekarang untuk golongan lantanida dan golongan aktinida yang merupakan golongan transisi dalam. Untuk golongan lantanida diberikan suatu elektron valensi yang berada dari blok atau subkulit 4F, sedangkan untuk aktinida berasal dari blok subkulit 5F. Untuk penentuan golongan berdasarkan blok atau konfigurasi elektron valensi subkulit dapat dilihat gambarnya sebagai berikut ya. Jadi jelas di sini terdapat blok S, blok D, blok P dan blok F yang di bawah ya. Ini yang merupakan blok-blok dari elektron valensi berdasarkan subkulit. Kemudian untuk nomor periode dapat ditentukan oleh nomor kulit terluar atau terbesar yang menyusun konfigurasi elektron subkulit tersebut. Contoh, untuk 5B dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p1 termasuk ke dalam periode kedua ya, karena nomor kulit terbesar adalah 2 dibanding 1. Kemudian untuk 15P dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3 termasuk ke dalam periode ketiga. Karena kulit utama, bilangan kuantum utamanya atau kulit itu nilai terbesarnya adalah 3 dibandingkan dengan 2 dan 1. Demikian seterusnya untuk periode 4 dan periode selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan konfigurasi elektron valensi dan nomor golongan beserta periode dari unsur-unsur 5B, 7N, 9F, 12Mg, 15P, dan 17Cl. Unsur manakah juga yang mempunyai sifat yang sama? Oke, penyelesaiannya kita contohkan untuk membuat tabel ya. Misalnya unsur 5B
dengan konfigurasi elektron 2,3. Berarti elektron valensinya 3, berada pada golongan 3A. Kemudian untuk N itu golongan 5A, unsur 9F itu 7A, Mg 2A, P 5A, dan unsur Cl ada di golongan 7A. Sedangkan untuk periode, unsur B, N, dan F ada di periode yang kedua karena memiliki jumlah kulit 2 atau tanda jedanya ada 2 ya, 2,3. Sedangkan untuk unsur Mg, P, dan unsur Cl ada di periode ketiga karena mempunyai tanda jeda yang 3 atau ada mempunyai kulit sejumlah 3. Contohnya Mg ya, 12 Mg dengan konfigurasi elektron 2,8,2. Sedangkan unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan syarat jika elektron valensinya juga sama, seperti unsur N dengan P serta F dengan unsur Cl. N dan P ya sama-sama berada pada golongan 5A. Sedangkan F dengan Cl adalah sama-sama berada pada golongan 7A. Jadi kalau kalian ambil tabel periodik ya, kalau kita langsung kita temukan di tabel periodik atau tabel SPU, berarti untuk golongan 1A misalkan di sini ya, 2A, 3A, 4A, dan sampai 8A. Jadi unsur N dan P benar ya, ternyata berada dalam satu golongan, yaitu golongan 5A, sedangkan unsur F dan Cl berada dalam satu golongan, yaitu golongan 7A. Jadi artinya pada soal yang dibahas tadi itu merupakan cara mencari letak unsur di dalam tabel SPU tanpa melihat tabel SPU ya, karena nanti dalam ujian tidak diperkenankan untuk membawa tabel SPU ya, tidak diperkenankan untuk membawa tabel SPU sebaiknya ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam soal latihan dan saya harap langsung dikerjakan setelah menonton video ini ya. Jadi tentukan golongan dan periode serta gambarkan diagram persegi orbitalnya dari beberapa unsur dengan konfigurasi elektronnya di bawah ini ya. Tentunya ini merupakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya. Jadi nanti jawabannya untuk soal nomor 1 ini tolong digambar dan ditulis di buku, lalu difoto dan dikirim ke e-learning ya, di bagian jawaban latihan pengetahuan. Berikutnya untuk soal latihan nomor 2, untuk bagian pengetahuan ya, jawabannya cukup dengan mengetikkan di e-learning ya. Jadi tentukan nomor atom, golongan, dan periode dari unsur dengan elektron terakhir dari nilai bilangan kuantum berikut ya. Bilangan kuantum berikutnya adalah N sama dengan 4, L sama dengan 2, M sama dengan min 2, dan S sama dengan plus setengah. Kalau benar jawabannya semuanya ini nilainya adalah poin 25. Oke, untuk soal latihan nomor 3 yang merupakan soal keterampilan, ini juga jawabannya diketik di e-learning. Ya, perhatikan 3 gambar struktur atom di bawah ini. Ya, ini merupakan gambar struktur atom dari teori atom Bohr ya. Jadi tuliskan konfigurasi elektron kulit, apa nama ketiga unsur tersebut, dan terletak di periode dan golongan berapa dalam tabel SPU. Kalau benar ini jawabannya poinnya 100